Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Sumadi. Kali ini saya akan mencoba membuat jurnal harian guru, ya, secara daring tentunya. Oke, jadi gambarannya seperti ini, ya. Nah, bagaimana tampilannya? Buat seperti ini. Nah, kita isi misalnya tanggal 25. Ini settingannya bulan 7, tanggal 25, 2020. Kita misalnya pilih kelas 9A. Kemudian ID guru G misalnya 01. Ini nanti bisa dibuat sendiri untuk ID. Kemudian nama misalnya Sumadi. Nah, mata pelajaran prakarya, KD atau materi kerajinan bahan keras alam. Kemudian kegiatan belajar mengajar, misalnya siswa mengakses materi di kelas Maya Kemdikbud beserta penugasannya. Oke, kemudian next. Nah, di sini bagaimana biar langsung siswanya akan terekap di jurnal guru. Nah, kalau hadir berarti klik hadir, ya, nggak bisa klik 2 kali, harus pilih salah satu. Nah, seperti ini. Nah, harus diklik satu per satu. Oke, jadi kita klik hadir sambil melihat. Kalau kita vcon, video conference, kita bisa lihat nama-nama siswa kita yang ada di room. Oke, kalau sudah semua hadir, kita klik next. Nah, di-upload bukti bahwa kita melakukan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran secara daring. Oke, misalnya saya video conference, jadi saya pilih yang sedang dengan siswa belajar video conference. Oke, dan upload. Oke, sudah berhasil terupload, kita submit. Nah, kalau sudah, hasilnya akan seperti ini, ya. Nah, ini hasil dari tadi, ya, siswa terekap semua, ya. Jadi karena kelas 9A, jadi cuma 9A, 9B kosong. Dan seterusnya, kalau kita nanti di 9B, berarti kita akan mengisi siswa-siswi kita di 9B. Nah, begitu untuk reviewnya. Jadi, saatnya kita bagaimana cara membuatnya jurnal harian guru secara daring.
Oke, kita klik. Nah, ini di sheet baru. Nah, kita langkah selanjutnya membuat formulir. Oke, ke Google Form. Nah, di formulir ini kita buat judulnya, ya, jurnal harian guru belajar daring. Oke. Nah, biar lebih rapih nanti di draft, jadi judul file kita harus ganti, ya. Caranya mudah. Kalau ini judul sudah jadi jurnal harian guru belajar daring, kalau kita klik nanti akan sama. Oke, judulnya akan menjadi sama. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita tulis tanggal pelaksanaan. Oke, berarti pilih date. Nah, tanggal pelaksanaan. Oke, kalau sudah jangan lupa wajib isi. Oke, kedua kita copy. Nah, kode guru. Sana kode guru. Oke, atau kode saja tadi di sini. Oh, ID guru. ID guru. Oke, setelah ID guru kita abaikan saja. Tambah lagi nama. Nah, nama, oke. Kalau sudah nama, kemudian mata pelajaran. Nah, copy lagi mata pelajaran karena lebih dari satu, ya kita buat drop down saja biar rapi. Oke, mata pelajaran pertama pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, yang kedua PPKN, 3 bahasa Indonesia, 4 bahasa Inggris, 5 matematika, IPA, IPS, seni budaya, ya sama, seni budaya, PJOK, prakarya. Oke, ada 10 mapel ya di SMP. Nah, kalau sudah dibuat drop down. Nah, drop down seperti apa hasilnya? Nah, kita preview. Nah, nanti choose ya seperti ini kita pilih. Ya, ini fungsi drop down. Oke, kita kembali lagi. Kita copy saja. Kita pilih KD-nya. Atau materi kita pakai paragraf. Jadi biar jawabannya panjang sedikit. Materi atau KD. Nah, materi atau KD. Kalau sudah, uraian kegiatan belajar. Oke. Kita copy lagi. Urai
kegiatan belajar mengajar. Nah, ini nanti menjelaskan ya bagaimana proses pelaksanaan pembelajarannya. Kita abaikan saja. Nah, ini berarti pakai paragraf karena panjang nanti jawabannya. Nah, kalau sudah baru kelas. Nah, di sini kita akan membuat kelas ya. Nah, membuat kelas itu berarti nanti kita akan berpindah sectionnya ya, berpindah halamannya. Kenapa? Karena nanti kalau kita misalnya memilih kelas 9A, berarti kita akan menuju ke daftar siswa 9A. Oke, sebelum menambah section, kita di sini buat dulu kelas. Nah, kita buat dulu kelas, kita pakai multiple choice. Di kelas misalnya 9A, 9B, 9C. Oke, misalnya ada 3, 9A, 9B, 9C. Nah, nanti gunanya pemilihan kelas ini, setelah kita pilih A, berarti kita akan dituju ke 9A, daftar nama-nama siswa 9A. Nah, agar nanti bisa dibuat seperti itu konsepnya, jadi kita harus membuat halaman baru atau add section. Nah, di add section ini berarti nanti isinya daftar hadir atau absen dari 9A. Di sini absen siswa 9A. Nah, seperti ini. Nah, jadi isinya di section 2 ini daftar nama-nama siswa 9A. Nah, kemudian kita tambah ya untuk memasukkan siswanya. Nah, kita tambah di sini absen siswa kelas 9 misalnya. Kelas. Oke. Nah, di sini kita pakai multiple choice grid. Kita klik. Nah, seperti ini. Kita buat dulu hadir, sakit, izin, tanpa keterangan. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk menambahkan siswa ini ke form ini? Daftar siswanya sudah disediakan ini ya. Tetapi bagaimana memindahkan ini sekaligus ya, tidak satu-satu. Caranya mudah. Ya, jadi nanti ini biarin aja seperti ini. Kita ke 9A, kita copy semua daftar nama. Saya copy, kemudian di sini saya pastekan. Oke. Secara otomatis semua siswa akan terpaste di form. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lihat, saya buang dulu require-nya biar bisa melihat di section 2. Karena ini kalau ada lambang require wajib isi. Jadi kita sementara buang dulu. Oke.
kita preview. Nah, ini tadi di halaman pertama. Nah, ini di halaman kedua. Sekarang kita membuat halaman 3. Halaman 3 berarti isinya tentang absen siswa kelas 9B. Jadi kita harus buat section lagi. Atau di lembaran baru. Oke, ini section 3 itu absen siswa kelas 9B. Nah, kita tambah untuk menambahkan siswanya. Tambah form absen kelas 9B. Sama ya, berarti coba lihat huruf kapital biar sama. Oke, 9B. Nah, caranya sama, kita pilih multiple choice grid seperti ini. Berarti hadir, kemudian sakit, izin tanpa keterangan. Oke, nah, siswanya sama. Kita cari yang 9B. Oke, ini. Saya copy lagi. Siswa kelas 9B. Saya masukkan di sini. Paste. Oke, sama. Nah, satu lagi karena tadi saya buat C sampai C. Berarti nambah section satu lagi untuk kolom lembaran kelas 9C. Oke, section 4. Saya copy ininya aja. C. Kemudian tambah menu form di section 4 untuk daftar absen 9C, absen siswa kelas 9C. Oke, kita ganti multiple choice grid. Nah, ini tulis hadir, kemudian sakit, kemudian izin, kemudian tanpa keterangan. Oke, nah siswanya sama. Kita ambil database-nya 9C. Saya copy siswanya. Kemudian pastekan di bagian raw. Oke. Nah, ini sudah sampai C. Kemudian satu lagi tambah section. Bukti pembelajaran. Nah, bukti pembelajaran. Jadi, selain absen juga kita nanti ada bukti, ya, baik berupa foto, maupun video, maupun upload dokumen, dan sebagainya. Ya. Kita klik add question, kemudian di sini kita pilih file upload. Ya, karena nanti ada yang akan diupload sebagai bukti pembelajaran. Nah, kita continue. Kita biarin aja, maksimum boleh kita ada 5. Maksimum file biar besar 100 MB. Nah, ini sudah. Kemudian di sini upload file. Oke. Nah, ini nanti di penutup atau di section 5.
Ya, kita preview. Oke, seperti ini kalau di preview. Nah, kita next. Nah, kita next. Nah, nanti di dalam pengisian tidak mungkin nanti semua dibuka. Ya, artinya yang absen 9A itu tidak akan masuk ke 9B dan tidak akan masuk di 9C seperti ini. Ya, jadi kita setting sekali lagi ya biar hasilnya absen kelas 9A masuk ke daftar siswa 9A. Oke, saya tutup. Nah, kita mulai ya, diperhatikan kita mulai di 9A. Ini. Nah, kuncinya dari sini, kelas. Ya. Jadi kita klik di kelas. Nah, kemudian langkah selanjutnya titik 3 ini kita klik. Kemudian kita klik di go to section based on answer. Nah, seperti ini. Nah, jika kita klik 9A kelasnya, kita tanda panahnya diklik akan masuk ke absen 9A. Jika kita klik 9B, kemudian kita akan masuk ke daftar siswa 9B ya, atau di section 3 tadi. Jika kita klik 9C, juga akan masuk di go to section 4, yaitu daftar isi atau daftar absen dari siswa kelas 9C. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, nah ini sudah kita setting. Kemudian kita preview. Nah, ini masih kosong. Jadi kita preview ya, dari atas kita isi semua. Atau kita cek aja dulu, misalnya kita klik di kelasnya, nanti masuk tidak di kelas yang kita inginkan. Oke, kita preview dulu. Nah, misalnya saya klik 9A. Saya next. Nah, seperti ini akan masuk di kelas 9A. Ya, tidak akan masuk ke kelas lain. Di sini ada klik next. Coba kita klik next. Kira-kira masuk ke kelas lain atau tidak. Nah, masih masuk ke kelas lain. Ya. Nah, ini masih masuk ke kelas lain. Berarti ada settingan lagi. Oke, kita lihat settingan lagi. Nah, ini tadi yang pertama kita setting. Kalau kita klik 9A masuk ke absen, daftar absen kelas 9A. Nah, kita masuk ke absen 9A-nya. Nah, kita klik di absen 9A-nya. Setelah kita mengisi hadir atau daftar hadir kelas 9A, kita jangan buat masuk ke 9B, 9C, dan seterusnya. Tetapi setelah kita klik di daftar hadir 9A, kita langsung ditujukan ke bukti pembelajaran. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti kalau di 9B, kalau sudah selesai diisi daftar hadirnya, juga ditujukan langsung ke bukti pembelajaran. Begitu juga di daftar hadir kelas 9C. Setelah selesai, langsung ke bukti pembelajaran. Artinya kita setelah mengisi hadir-hadir akan masuk langsung ke seksi atau section 5. Nah, ini udah sempurna settingannya. Coba kita preview lagi. Oke, coba kita klik 9A. Kita klik next. Masuk ke 9A. Ya, misalnya kita udah klik hadir, kita klik. Oke, akan langsung masuk di section 5 tadi, atau upload bukti file pembelajaran. Ya.
Oke, mudah-mudahan sampai sini sudah paham. Kita demo. Ya, kita demokan hasil dari pembuatan form jurnal harian guru belajar daring. Ini respon masih kosong. Nah, akan saya demokan. Klik preview. Buat tanggal 25. ID-nya misalnya 00G001. Ini terserah nanti sesuai dengan di sekolah masing-masing. Nama Sumadi. Oke, mata pelajaran kita cus, pilih prakarya. Kemudian KD-nya kerajinan bahan keras alam. Uraiannya siswa mengakses materi di kelas maya Kemdikbud, kemudian mengerjakan penugasan dengan media video conference. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya kita 9A. Kita klik next. Nah, masuk di kolom daftar hadir 9A. Oke, saya buat hadir. Ya, kita buat hadir. Nah, misalnya nanti semua terisi semua, misalnya udah terisi semua. Kita klik next. Nah, kita upload bukti pembelajaran. Oke, kita upload bukti pembelajaran. Oke, bukti pembelajaran tadi. Ini lagi pembelajaran daring. Kita klik upload. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah terupload. Kemudian kita submit. Oke, kita cek di bagian respon. Nah, kita klik create spreadsheet ini untuk melihat ya respon tadi ini yang sudah masuk. Namanya sama, jurnal harian guru belajar daring. Kita create. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Ya, hasil dari rekod kita mengisi jurnal harian guru belajar daring. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasilnya semua akan terekam di sini ya, akan lebih rapi. Jadi kita mengajar, kemudian tanggal berapa, materinya apa, kemudian kegiatannya seperti apa, siswanya hadir semua atau tidak, kemudian seperti apa bukti aktivitas pembelajarannya. Nah, seperti itu bagaimana kita membuat ya jurnal harian guru dalam proses belajar mengajar secara daring. Nah, mudah-mudahan dengan video tutorial ini ya Bapak Ibu semua bisa mempraktekannya dan mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Oke, terima kasih telah menonton video ini.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.